Kisah diawali dengan anak kecil yang sedang berlari. Dia bernama Jin yang sedang dikejar oleh anak buah si Kun. Beruntung, Mali ibu dari si Jin yang datang tepat waktu. Namun, ketika mereka sudah terpojok, tak ada cara lain selain mengalahkan mereka semua. Karena jumlah mereka yang sangat banyak, Mali pun kewalahan menghadapi mereka semua dan berhasil ditangkap, begitu juga dengan si Jin. Tiba-tiba mereka dibuat terkejut karena kedatangan tahanan baru. Dia bernama Kim Yul, entah dari mana datangnya. Tanpa sepatah kata pun, si Kim langsung mengejar anak buah si Kun hingga tak tersisa dan berhasil menyelamatkan si Jin dan juga Mali. Setelah berhasil menyelamatkan mereka berdua, Jin langsung mengajak si Kim ke tempat persembunyiannya. Baru saja tiba, Kim pun langsung dihadang dan diinterogasi oleh mereka. Mari saya kenalkan dengan seseorang. Dia bernama Pak Bao. Ternyata Pak Bao adalah seseorang yang dipanggil kapten di tempat ini. I am the hero this island. Malam pun tiba. Ketika Kim tertidur, Kim teringat dengan kematian anak dan istrinya karena dibunuh oleh seseorang. Ketika Mali baru saja bangun dari pingsannya, Mali langsung mengarahkan tombak tepat di wajah si Kim. Ternyata Kim adalah seorang polisi yang mengirim Mali di tempat ini. Ternyata kedatangan si Kim ke sini adalah untuk membalaskan dendam kepada si Kun. Ternyata orang yang sudah membunuh anak dan istri Kim adalah si Kun. Setelah memberitahukan tempat persembunyian si Kun, Kim langsung pergi dan meninggalkan mereka semua. Tanpa mereka sadari, Jin diam-diam mengikuti si Kim. Kim pun terpaksa membawanya karena Jin terus saja memohon dan ternyata mengetahui jalan pintas ke tempat si Kun. Di tengah perjalanan, Jin bercerita tentang kedatangan si Kim hampir sama dengan si Kun. Hanya saja, Kun lebih sadis dengan membantai orang-orang yang ada di sana. Ketika mereka hampir sampai, Jin melihat salah satu kelompoknya yang sedang sekarat. Dan tiba-tiba, Jin dibawa oleh kedua anak buah si Kun. Ternyata, Mali dan kelompoknya ikut untuk menyusul Kim Yul dan menyelamatkan anaknya. Di sisi lain, Kim telah tiba di penjara yang terbengkalai. Namun, masih banyak sekali tahanan di sana. Di saat itu, si Kim bertemu dengan anak buah si Kun. Tidak banyak omong, si Kim pun langsung menghajar mereka semua. Ya, benar saja mereka semua bukanlah tandingannya si Kim. Hingga akhirnya ia menemukan keberadaan si Jin yang tengah bersama bos mereka yang juga anak buah si Kun. Tanpa sepatah kata pun, Kim langsung menghajar mereka semua.
Setelah mengalahkan mereka semua, Kim pun menyuruh Jin untuk pergi dari sana. Di saat itu, Jin mengingat ketika ayahnya dibunuh oleh Sikun. Terlihat Mari dan yang lainnya telah tiba untuk menyelamatkan anaknya. Tapi Jin sudah pergi dari sana. Tak mau pulang dengan tangan kosong, mereka membawa beberapa tahanan yang telah tersiksa di sana. Bo pun agak ngeri dan agak heran saat melihat si Kim yang telah membantai mereka semua dengan tangan kosong. Sementara itu, anak buah Sikun yang berhasil selamat melapor bahwa semua anak buahnya telah tewas dibantai oleh seseorang yang mencarinya. Mendengar hal tersebut, ia pun teringat kilas balik saat ia dibakar hidup-hidup setelah membunuh keluarganya si Kim. Tak tinggal diam, Kun langsung menyuruh anak buah elitnya untuk menangkap si Kim. Di sisi lain, Tuan Bao dan anak buahnya mencari keberadaan si Jin. Tanpa mereka sadari, Mali juga menghilang dari kelompok mereka. 아이씨. 말리. 말리. Jin sendiri hampir saja terbunuh oleh anak buah Sikun. Beruntung, Kim datang menyelamatkannya dari serangan mereka. Ia pun bersembunyi di sebuah gedung, namun mereka menemukannya, sehingga Kim terkena panah beracun tepat di punggungnya. Beruntung, Mali datang dan membantai mereka satu persatu. Setelah itu, ia pun menemui anaknya beserta si Kim yang sudah tak sadarkan diri. Mali pun memberi sedikit pengobatan dan tak lama Tuan Bao dan yang lainnya menemukan mereka. Dengan sedikit terpaksa, mereka pun membawa si Kim. Sementara itu, Tuan Bao dan rekannya mengalihkan perhatian anak buah si Kun yang telah tiba di sana. Setibanya di tempat persembunyian, Kim langsung diobati oleh si kakek di sana dengan pengobatan tradisional. Sementara itu, Tuan Bao dan rekannya berhasil selamat dari kejaran mereka. Kebetulan rekannya tersebut berasal dari negara kita, Indonesia, yang membuat mereka kesulitan berkomunikasi karena tidak mengerti satu sama lain. Dan tiba-tiba Tuan Bao terkena perangkap lalu ia meminta rekannya untuk segera lari dari sana. Akan tetapi, ia malah ikut menginjak perangkap tersebut. Malam pun tiba. Mereka berdua telah tertangkap oleh anak buah Sikun. Di sana terdapat tangan kanan Sikun, kita panggil saja si Samsul, yang memerintahkan si Bungku untuk membunuh rekan Tuan Bao dengan sadis. Berbeda dengan Tuan Bao yang tidak dibunuh karena dulu ia telah menyelamatkan si Samsul. Esok harinya, Tuan Bao membawa Samsul beserta anak buahnya ke tempat persembunyiannya. Sesampainya di sana, Samsul mengatakan akan membunuh mereka semua jika tidak menyerahkan Kim kepadanya. Tuan Bao yang sudah ketakutan meminta Mali untuk menyerahkan Kim kepada mereka. Namun, Mali tetap saja mempertahankan si Kim, sehingga terjadilah kekacauan yang ada di sana.
dan menewaskan semua anak buah Tuan Bow dan juga Tuan Bow itu sendiri. 시간 없어. Dan tak lama setelah itu, Kim sudah bangun dari pingsannya dan langsung membantai mereka semua. Setelah itu, kini Kim masih melawan andalan anak buah Si Kun. Pada akhirnya, mereka berdua pun tewas karena bukan tandingannya si Kim. Setelah itu, Kim langsung menuju markas Si Kun untuk membalaskan dendamnya. Setibanya di sana, ia mengajar anak buah Si Kun dengan sangat mudah. Dan pada akhirnya, ia bertemu dengan Si Kun, seseorang yang sangat ia benci karena telah membunuh anak dan istrinya. Tanpa sepatah kata pun, mereka pun memulai pertarungannya. Di sini terlihat jelas bahwa Si Kun bukanlah tandingannya si Kim dan berhasil dibunuh.